Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilam Cahya Ningrum. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tugas di luar kelas hari kedua. Pertanyaannya, apa pengertian individual system? Individual system merupakan proses belajar yang berpusat pada anak atau anak sebagai subjek di dalam pembelajaran. Dan juga dapat dikatakan bahwa pendekatan individual system ini si anak yang menjadi lebih aktif dalam mengikuti proses bermain sambil belajar. Dan juga pada pendekatan ini pula kegiatan yang diberikan sesuai dengan kemampuan dan kemauan masing-masing anak. Pertanyaan selanjutnya, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Yaitu karena untuk melihat sejauh mana kemampuan yang dimiliki masing-masing anak. Dan juga dengan begitu anak akan merasa nyaman, bahagia, dan senang, dan juga tidak merasakan adanya keterpaksaan di dalam proses bermain sambil belajar. Dengan begitu, nantinya anak akan menjadi senang belajar. Pertanyaan selanjutnya, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Yaitu untuk menjadikan anak tersebut memiliki minat baca dan minat belajar dari dalam diri sendiri atau secara intrinsik. Juga dengan pendekatan individual system ini, kita dapat melihat kemampuan masing-masing anak, yang dengan begitu nantinya kita akan lebih mudah untuk memilih langkah selanjutnya untuk si anak tersebut. Pertanyaan selanjutnya, di bimbang, murid dan guru memiliki peran masing-masing disebutkan, yaitu murid berperan sebagai peserta didik yang mengikuti bimbingan belajar, sedangkan guru sebagai motivator yang menciptakan atau menumbuhkan minat baca dan minat belajar dari dalam diri sendiri atau secara intrinsik. Dan juga guru berperan untuk menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan atau learning. Pertanyaan selanjutnya, apa perbedaan metode individual system dengan classical system? Jika individual system, perbandingan muridnya lebih sedikit, materinya beragam atau bermacam-macam, dan anak sebagai subjek di dalam pembelajaran. Sedangkan classical system, perbandingan muridnya banyak, materinya serentak atau sama, kurikulumnya sudah ditentukan, dan juga guru sebagai subjek di dalam pembelajaran. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan individual system? Yaitu, motivator harus mempelajari dan mengetahui atau mengenal setiap karakter masing-masing anak. Yang kedua, motivator mencari tahu kesukaan setiap peserta didiknya. Dengan begitu, nantinya anak akan tertarik mengikuti proses bermain sambil belajar. Yang ketiga, satu langkah di depan anak. Dan yang keempat, berikan reward dan selalu lakukan evaluasi afeksi setiap saat. Pertanyaan selanjutnya, apa dampak yang terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Yaitu yang terjadi nantinya ada sebagian anak yang pasif, karena di pendekatan classical system ini bukan anak yang menjadi subjek di dalam pembelajaran, melainkan guru yang menjadi subjek di dalam pembelajaran. Pertanyaan selanjutnya, apa pengertian variation skill? Variation skill merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh motivator dalam memvariasikan antara aspek belajar dengan kegiatan belajar. Pertanyaan selanjutnya, mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Karena agar anak tidak merasakan bosan dalam pembelajaran dan juga tidak adanya monoton di dalam pengajaran. Pertanyaan selanjutnya, apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Yaitu tujuannya supaya di dalam pembelajaran anak tidak merasakan bosan karena adanya gaya belajar dan cara bermain yang baru di dalam proses bermain sambil belajar. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan 3 aspek belajar. Yang pertama, aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Pertanyaan selanjutnya, kegiatan apa yang termasuk aspek kognitif? Kegiatan yang termasuk aspek kognitif ini yaitu kegiatan membaca dan belajar menghitung. Pertanyaan selanjutnya, kegiatan apa yang termasuk aspek afektif? Kegiatan yang termasuk di dalam aspek afektif ini yaitu berdialog dan bercerita. Pertanyaan selanjutnya, kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik?
yang termasuk aspek psikomotorik, yaitu kegiatan menulis, mewarnai, dan menarik garis. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar? Yaitu dengan cara ketika anak sudah datang di dalam kelas, kita ajak si anak tersebut untuk berdialog atau bercerita. Contoh seperti bisa mengucapkan "Selamat pagi kakak", atau dengan juga bisa mengucapkan "Halo kakak, tadi ke bimbelnya diantar sama siapa?" "Oh, diantar sama MAMA." Jika anak sudah merasakan adanya semangat di dalam pembelajaran, maka kita bisa langsung mengajak si anak untuk melakukan aspek kognitif, yaitu membaca bersama. Contoh dengan bisa memberikan seperti modul untuk hari itu ke si anak tersebut. Contohnya bisa seperti, kakak Wis punya modul baru tahu. Kakak punya yang sama tidak dengan yang Miss punya. Nah, jika si anak tersebut menjawab punya Miss, wah iya kakak punya yang sama ya dengan yang Miss punya. Kita baca bersama-sama yuk kak. Awalnya kita ajak bersama-sama dalam membaca modul tersebut, seperti SAPI sapi, SAPI sapi, SAPI sapi. Ketika sudah si anak merasakan nyaman di dalam membaca, maka perlahan-lahan kita ajak dia untuk membaca sendiri. Contoh misalkan, kakak ini huruf apa ya? Terus anak tersebut bilang S, seperti mendikte huruf seperti kayak S A P I, SAPI sapi. Jadi setiap anak mendikte, kita diktekan kembali kayak seperti SAPI sapi. Nah, jika sudah, maka kita ajak anak tersebut untuk melakukan aspek psikomotorik seperti menarik garis. Contohnya kayak, kakak kita tarik garis untuk bisa membentuk huruf kalimat sapi yuk. Misalkan ini kita tarik huruf S yuk kak. Kalau sudah, A-nya kita tarik garisnya. Kalau sudah, sekarang P-nya. Kalau sudah, sekarang I-nya. Nah, jadikan SAPI sapi. Apa yang dimaksud the law of effect atau hukum akibat? Yaitu ketika kita melakukan suatu kegiatan yang menyenangkan, maka akibatnya akan terus diulang. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud the law of exercise atau hukum latihan? Yaitu ketika suatu kegiatan yang terus diulang, maka akibatnya akan berdampak dengan mampu atau bisa. Apa yang dimaksud dari the law of readiness atau hukum kesiapan? Yaitu ketika seorang sudah mampu, maka nantinya akan semakin siap dan terampil, serta juga di dalam proses pembelajaran akan semakin menyenangkan.